Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Alfian Al-Ghazali. Nah, di konten vlog kali ini eh, spesial banget buat subscriber saya, buat komentator yang ada di subscriber saya. Jadi malam ini saya bakalan membahas salah satu konten yang sebenarnya saya sudah tinggalin konten ini. Kenapa saya tinggalin? Sebenarnya saya sudah mau vakum bahas tentang penyakit yang pernah saya rasain, cuman karena banyaknya teman-teman yang lagi berjuang buat penyembuhan penyakit anxiety dan GERD-nya, akhirnya saya angkat lagi video ini. Akhirnya saya kembali lagi buat ngonten, sisipkan buat penyembuhan teman-teman yang sampai hari ini masih berjuang melawan anxiety dan GERD, kecemasan berlebihannya. Sebelum kita lanjutkan di konten ini, ada baiknya teman-teman subscribe dulu, nyalakan loncengnya, bakalan saya upload seputar anxiety lagi, GERD lagi, biar saya lebih semangat lagi buat kontennya tentang anxiety ini. Session terus, saya lanjut perkenalkan lagi, saya ini pengidap anxiety dari 2020. Buat teman-teman yang subscriber saya yang udah pernah mampir di channel YouTube saya, udah tahu perjalanan kisah saya 2020 karena traumatik yang ditinggal sama seorang panutan atau kakak saya. Jadi di 2022 ini udah mau masuk di 2023. Artinya sekarang saya sudah 2 tahun mengidap anxiety ini. Jadi anxiety sebenarnya kalau yang saya pelajari dari tubuh saya tuh mulai dari awal-awal penyembuhan sampai di titik ini. Yang pertama di awal itu waktu saya sembuh dari anxiety ini, bukan sembuh yang 100%, maksudnya sembuh dalam artian sudah berdampingan banget dengan anxiety. Jadi awal-awal itu di konten-konten sebelumnya saya sudah jelasin tata caranya buat kita ini nerima hidup kita kan, nerima hidup kita, harus berdamai dengan diri kita. Terus kalau ada datang kecemasan, cepat-cepat kita antisipasi, kita cari triggernya biar kita bisa bangkit lagi. Dalam artian semua teman-teman yang sedang menyaksikan ini, yang lagi berjuang, yang masih berkurung diri, takut kalau ngapa-ngapain, di rumahnya takut ngapa-ngapain, takut mati, takut pingsan, takut sesak napas, semuanya. Alangkah baiknya teman-teman yang nonton, apa yang teman-teman rasakan itu udah saya pernah rasakan di 2021 kemarin, yang dasar-dasarnya 2020, dasar-dasarnya saya sudah alami. Jadi sebenarnya anxiety dan GERD ini hampir mirip. Kalau anxiety lebih ke psikisnya, kalau GERD itu kan dari penyakit asam lambung yang stepnya naik ke GERD. Kalau di GERD sendiri terjadinya sesak berlebihan itu karena adanya dorongan asam lambung yang naik ke paru-paru, akhirnya terasa penyumbatan itu seperti sesak. Nah, kalau di GERD itu. Cuman kalau di anxiety itu, kalau kebetulan saya anxiety traumatik. Jadi saya anxiety traumatik itu diawali yang konten-konten awal itu mungkin ada kesamaan dengan GERD, karena sebelumnya saya kena penyakit ini 3 jam sebelum saya kena penyakit ini saya minum kopi salah satu brand itu, kira saya minum 3 jam kemudian muncul rasa sesak napas yang berlebihan dan kecemasan banget berlebihan. Jadi di konten ini saya bakalan cerita tentang gimana sih saya berdampingan akhirnya sampai 2 tahun sampai sekarang bisa ada di titik ini. Karena pertama saya udah damai banget dengan diri gua, sudah tahu lah antisipasi. Jadi di seri review di 2 tahun terakhir ini
perjalanannya semenjak saya anxiety itu hampir hampir kadang-kadang ketika saya bilang anxiety ini udah nggak ada di tubuh saya, tapi ternyata kadang-kadang ada satu momen yang ketika saya diperhadapkan problem anxiety ini muncul lagi, teringat lagi. Cuman sekarang udah saya dapat triggernya buat berdampingan, bahwa saya tahu anxiety saya lagi datang. Jadi teman-teman subscriber saya banyak yang bertanya, Mas, gimana sih antisipasi dan berhidup berdampingan dengan anxiety itu? Yang pertama, antisipasinya pertama hilangkan toxic. Yang pertama, yang kedua itu perbanyak berpikir tentang hal-hal negatif. Perbanyak hal tentang positif, bukan negatif. Jadi orang-orang yang anxiety itu kebanyakan biasanya pikirannya ini terlalu banyak hal negatif yang ada di otaknya, akhirnya nampung akhirnya menjadi anxiety. Jadi teman-teman yang udah periksakan sensasinya, udah periksakan ke psikiater dan dokter, itu hampir 100% apa yang teman-teman rasakan itu juga yang saya rasain sampai hari ini. Cuman bedanya di waktu di awal itu saya belum dapat formulanya buat ke diri saya, tapi di sekarang ini saya sudah dapat, udah bisa berdampingan, udah bisa terbang, udah bisa warawiri. Nah, di konten ini juga bakalan saya menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Ini pertanyaan udah berulang-ulang kali tentang sesak napas. Dari hampir semua penderita anxiety itu sesak. Dan kedua itu pertanyaan, Mas, pernah nggak kepikiran mati mulu? Nah, pertanyaan yang bagus. Akhirnya saya jawab dan saya simpulkan cuman dua pertanyaan ini yang saya bakalan jawab di konten vlog kali ini. Di awal itu saya bakalan membahas kenapa sesak. Karena itu pertama itu terlalu banyaknya pikiran negatif itu, terus akhirnya menjadi batu polemik di dalam tubuh ini. Akhirnya terjadi pendorongan di paru-paru yang mengakibatkan itu sesak. Jadi sesak sendiri itu bukan karena kita penyakit jantung ataupun yang lain-lain. Ternyata juga 80-90% itu dihasilkan dari hal-hal negatif. Jadi mulai sekarang buat teman-teman anxiety, udah deh stop, kalau bisa stop, cari tahu, sama-samain penyakitnya dari A si B, searching kiri kanan tentang kita lanjut lagi. Soalnya tadi sempat tercut, ternyata durasi videonya di kamera saya udah full. Jadi kita lanjut lagi. Beberapa yang jadi polemik, teman-teman itu sering sama-samain tentang sama penyakitnya seperti jantung. Ini jangan-jangan gue jantung nih, jangan-jangan penyakitnya saya ini seperti orang yang meninggal nih, tetangga yang meninggal nih. Kebanyakan jangan-jangan akhirnya menjadi hal negatif di pikiran, akhirnya menjadi bumerang buat kita nanti kena ancaman gampang terkena tentang anxiety. Nah, di pertanyaan yang kedua, sering nggak kepikiran dengan mati? Jadi buat subscriber saya bakalan jawab dan ulangi. Jadi ini pertanyaan ini udah hampir beberapa kali ya saya jawab. Jadi ini mudah-mudahan saya jawab terakhir kalinya. Mudah-mudahan ada teman-teman yang lebih kreatif lagi komentarnya bakalan saya angkat di channel YouTube ini. Kalau takut mati, hampir semua di awal-awal penderita anxiety itu bakalan kena yang namanya takut mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa dia kepikiran gitu? Jadi memang awal-awal penyakit psikis ini, kebetulan saya traumatik, sering kepikiran atau sering kesama-samaan. Apa yang pernah kita lihat di depan mata itu kita sama-samain. Seumpama kejadian tragedi yang menimpa salah satu keluarga kita sampai dia meninggal. Jangan-jangan saya udah mau meninggal nih karena sesak, ya kan? Tadi itu saya sudah jawab di pertanyaan pertama kenapa sesak. Dan mungkin itu
yang jadi ini kok begini nih pikirannya, ini kok begini. Jadi hal yang kepikiran mati itu awal dari anxiety sebenarnya tanpa teman-teman sadari. Jadi kebanyakan itu teman-teman lebih mengurung diri di rumahnya karena kenapa? Dia takut ketika dia berdiri atau keluar naik mobil apa segala macam dia ketabrak atau bagaimana. Yang intinya kebanyakan dia berhalusinasi tentang mati gitu. Padahal sebenarnya itu hal yang belum tentu terjadi gitu. Tapi orang anxiety itu udah pikir ke sana. Jadi buat teman-teman, kesimpulan dari konten ini, pertama, perbanyak hal-hal negatif, jangan positif yang ada di pola pikir kita. Yang kedua, kita harus berdamai, sekali lagi berdamai. Ketiga, perbanyak konten yang betul-betul teman-teman mengedukasi. Karena kemarin saya udah pernah berkonsultasi dengan beberapa psikiater, ternyata triggernya bukan itu. Karena kenapa? Bahasa-bahasa yang kebanyakan psikiater itu kebanyakan bahasa buku yang belum tentu 100% yang dia pahami atau dia tahu tentang apa sih trigger dari penyembuhan hal ini. Jadi kemarin saya stopin dan akhirnya saya perbanyak konten-konten tentang anxiety di Indonesia. Kira saya simpulkan buat proses penyembuhan saya yang sampai hari ini alhamdulillah udah. Malam ini banyak cobaan buat kita buat konten ini. Jadi ada beberapa konten tadi terkat-kat tentang anxiety ini karena saya nggak tahu juga waktu saya record ternyata konten-konten videonya terkat-kat, terputus atau kembali lagi ke home kamera, entahlah, mungkin udah butuh ngupgrade kali ya. Jadi itu aja mungkin yang konten vlog yang beberapa poinnya dari anxiety ini. Mudah-mudahan jadi penyembuhan atau obat penyembuhan dari teman-teman. Saya lanjutin ada sedikit, jadi akhirnya kenapa saya nggak memilih lanjutin di psikiater, karena psikiater saya pikir ini saya aja yang berpikir bukan yang ngalamin gitu, bukan dia yang ngerasain. Akhirnya saya mutusin buat tidak ngelanjutin dan perbanyak nonton konten-konten anxiety di Indonesia. Kira saya simpulkan dapat triggernya ke situ. Untuk pertanyaan yang kedua tentang kenapa sih kepikiran nggak mas mati sering gitu. Jadi awal-awal anxiety itu hampir 100% semua orang penderita anxiety itu kalau bukan sesak kepikiran mati. Jadi sesak dan mati ini udah gejala awal, diagnosa awal di anxiety. Ketika teman-teman selamat datang di anxiety itu seperti gitu. Jadi di awal sensasi itu seperti gitu. Dan sensasi-sensasi, berbagai macam sensasi. Jadi kenapa orang sering kepikiran mati itu terlalu banyak hal-hal negatif. Sebenarnya itu yang memperkeruh atau memperparah kejadian kondisi fisik yang ada di tubuhnya. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang saya alamin kemarin sering mencocokkan apa yang terjadi sama orang. Kayak contoh ada tetangga nih meninggal, ya kan? Jangan-jangan besok saya lagi nih yang meninggal. Besok-besok saya lagi gini. Padahal hal yang tidak pasti, orang yang saya itu kebanyakan mikirnya udah ke sana. Jadi hal-hal yang belum pasti terjadi udah dipikirin, udah di blok sama dia pikiran dia. Jadi akhirnya menjadi hal negatif numpuk di pikiran, itu yang memperkeruh, akhirnya terjadi sesak banget. Jadi saranin mulai hari ini teman-teman yang nonton konten vlog saya hari ini yang lagi berjuang, hindari atau kalau bisa hilangkan pikiran-pikiran toksik yang ada di tubuhnya. Hilangkan munculkan trigger-trigger buat teman bisa spirit lagi, bisa kembali lagi beraktivitas. Tapi saran saya yang paling utama bersosialisasi dengan orang rumah. Karena kenapa? Ketika orang rumah tahu, paling tidak mengerti tentang keadaan kita. Karena orang anxiety itu gampang banget tersinggung, gampang banget marah, dan kadang-kadang linglung. Nah, di konten nanti kita bakalan bahas, kasih teman-teman pertanyaan-pertanyaan komentar yang terbaik, bakalan kita kupas di konten vlog selanjutnya.
Dan kita bakalan bahas tentang linglung lagi. Kenapa sih orang anxiety kadang-kadang linglung. Nah itu nanti kita bakalan bahas di next vlog selanjutnya. Terus mungkin saya bakalan ngonten lagi di sela-sela konten otomotif. Mudah-mudahan masih bisa nyempetin buat teman-teman yang lagi berjuang dengan anxiety dan GERD-nya menjadi trigger buat bangkit lagi ya. Untuk itu buat teman-teman yang sampai hari ini cuma nonton doang, belum subscribe channel saya, alangkah baiknya subscribe buat mensupport saya secara tidak langsung, buat makin semangat lagi buat konten-konten vlog anxiety selanjutnya. Oke, apabila ada salah-salah kata di konten vlog kali ini itu karena datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.